nunggu yang mungkin I can maybe bit discuss to you related to structure as the most of you think that it's the most difficult session. Jadi mungkin banyak yang teman-teman mengira atau katakan ketika mengerjakan soal structures atau grammar ini menjadi sesi yang paling sulit gitu ya. But actually I can say that not always. Tidak selalu structure itu menjadi bagian yang tersulit. Why? Because for me myself, the most difficult is listening sessions. Because on the listening sessions, we cannot control the audio. But in reading and structures, we can control the exercises. We can open, we can back to the exercise, back to the smaller number and so on. We can do that. But if we work for listening, it's not possible. That's why we have to focus on the accuracy and also the focus on listening. Well, for reading and structures, actually what the focus is on how we can work on the exercises effectively. Jadi perbedaannya di situ. Kalau di listening itu memang kita harus fokus banget karena hanya punya satu kesempatan untuk mendengarkan audionya. Tapi kalau di reading dan structures, kita punya soalnya bisa kita bolak-balik gitu. Tapi yang tidak kita punya adalah we have limited time. That's why we have to do time management. Kita harus melakukan time management yang baik. Walaupun kita bisa bolak-balik soalnya, tapi kalau waktunya nggak cukup ya percuma juga gitu ya. That's why kita harus very wise on this case. Kita harus wise banget nih mengerjakan soal structures dan juga reading. In reading, you will have around 50 to 60 minutes. Kalau di reading kan kemarin kita bilang ada 50 sampai 60 menit. Tapi kalau di structures itu hanya 20 sampai 25. Very short and quick. Jadi kita hanya ada waktu sekitar 20 sampai dengan 25 menit ya. It means very quick ya, very short, limited time. Sangat terbatas waktunya. Nah, dengan waktu yang terbatas itu, kita harus menjawab 40 soal. 40 exercises in, let's say, 25 minutes. Bayangin aja kalau seandainya itu hanya 25 menit gitu. Artinya, one exercise is less than a minute. Satu exercise itu kurang dari 1 menit. Makanya, teman-teman harus berpikir ekstra hati-hati dan cepat supaya your time consumption is effective. Waktunya itu efektif. And for training yourself, untuk mentraining teman-teman semuanya, harusnya satu soal itu bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 30 detik. Ya maximum 30 seconds. Maksimal itu 30 detik. Jadi kalau 20 menit bisa mengerjakan 40 menit. 5 menit sisanya untuk cross check nanti ya. Ya untuk cross check apakah ada yang salah, apakah ada yang tidak jelas pilihan jawabannya kayak gitu. Itu nanti bisa dipakai untuk cross check. But overall harusnya 30 detik setiap soal itu bisa dikerjakan dengan waktu yang terbatas itu. Terus nanti teman-teman on TOEFL structures and written expression itu kesulitannya dibagi menjadi 2. The first is actually finding the error, and then the second is also finding finding correct phrase or word to complete the sentence. Nah, kalau di listening kemarin ada beberapa skill gitu ya. Kalau di structures kita nanti akan menghadapi teman-teman yang namanya 2 tipe soal, yaitu mencari yang benar atau mencari yang salah. Nah, kalau mencari yang benar, it's simple. Kita tinggal melihat apa yang sudah diberikan, terus kurangnya apa gitu ya. Tapi kalau nanti teman-teman punya
case yang written expressions, teman-teman harus mencari yang salah di mana. Ini menjadi sedikit terkendala biasanya. Di sini menjadi your main problems. Tapi kita akan kupas pelan-pelan nanti what will be on your exercises. Apa aja yang akan di exercises. Momen ya, kita coba. Serius screen. Yang belum dapat. Maaf ya, saya sambil admit teman-teman yang baru masuk. So take a moment, kita mulai. Nah, kita mulai the first sessions on structures and written expression itu apa yang kita akan mulai di awal itu adalah di awal kita pahami dulu nih teman-teman di dalam structures ya. Di dalam structure ini kan tipikal soalnya itu dibagi dua ya. Di dalam grammar itu dibagi menjadi. The first is structure. The second is written expression. Nah, teman-teman harus tahu dulu the fundamentals why it's differentiate like this. Kenapa ya soalnya itu dibagi menjadi dua tipikal soal ini? Kita pahami dulu. Structure ini case-nya teman-teman adalah completing the sentence. Teman-teman akan diminta untuk melengkapi kalimat yang rumpang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya to test your competence in making sentence. Jadi mereka pengen tahu nih, apakah teman-teman memiliki kemampuan untuk membuat kalimat, ya menulis istilahnya. Punya kemampuan nggak nih? Kalau nulis sendiri punya kemampuan atau enggak kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, written expression itu tugasnya adalah finding the error. Kenapa kok ada finding error segala gitu ya? Kenapa kita harus mencari kalimat yang salah ada di mana? Karena mereka pengen nguji kita nih, nguji kita. How's your capability finding the error from your friends, maybe essay, from your friends' papers and so on. So it more flexible. Jadi kalau teman-teman dicari untuk mencari kesalahan, berarti tujuannya adalah kita pengen tahu nih, kamu bisa nggak memeriksa esai orang lain, paper orang lain, di mana letak kesalahannya, bisa nggak? Nah, tujuannya like this one. Seperti itu. Nah, terus bagaimana cara kita membagi cara mengerjakannya? I hope you can spearhead these things like this one. Nah, karena soalnya itu adalah sesi 1 dan sesi 2, harapan saya adalah teman-teman bisa mengerjakan sesi 1 dulu sampai selesai, baru ke sesi 2. Atau sebaliknya, sesi 2 dulu selesai, baru sesi 1. Jadi written expression dulu, baru sesi. Jangan sampai dibulak-balik gitu nanti. Nanti kayak written expression belum selesai, balik ke structure, atau structure belum selesai, balik ke written expression. Kenapa nggak boleh kayak gitu dilakukan? Karena this is different. Karena cara mengerjakannya different. Kadang yang bolak-balik itu mereka kejebak waktu ngerjain written expressions, dikira seperti completing sentence mencari yang benar, sementara di bagian structures dikira mencari yang salah. Karena kita kan kadang terburu-buru kayak gitu ya. Nah, jadi fokusnya terpecah dan kita malah salah mengerjakannya. Makanya biar otak kita tidak bingung, otak kita nggak nggak nge-lag gitu dengan the instructions, focus on the first sessions first or the second sessions only. Jadi hanya pada satu tipe soal dulu selesaikan, baru lanjut ke tipe soal berikutnya. Saranku seperti itu. But if you can do both,
bolak-balik masih tetap bisa fokus, no problem, it's okay, nggak ada masalah. Nah, estimasi kita tuh bisa 30 seconds every exercise, ya, per number. Kita bisa bikin satu soalnya hanya dalam waktu 30 detik. Nah, kalau dikali 40, gitu ya, berarti kita punya waktu 20 menit tuh nanti. Nah, 20 menit ini cukup untuk mengerjakan soal structures, karena kita hanya punya waktu maksimal 25 menit. Sehingga kita masih punya 5 menit sisanya untuk ngecekin jawaban. Ya, yang nggak yakin, tadi itu dicek lagi masih bisa. Data thanks, begitu our expectations, ekspektasi kita seperti itu. Nah, terus the next, selanjutnya. The next kita sekarang udah mulai ke tips and trick. Teman-teman, mereka membagi tipikal soalnya itu with a kind of this thing. Ini banyak coretannya ya kalau di structures, karena memang kita harus mulai mengenali these things. Nah, topik yang pertama mereka akan tanyakan itu namanya simple sentence. Nah, what does it mean? Apa sih yang dimaksud dengan simple sentence? Simple sentence means teman-teman tahu bahwa di dalam bahasa Inggris minimal sentence itu punya subjek dan punya verb. This is in Indonesian subjek dan predikat kan. Tapi kalau di bahasa Indonesia subjek dan predikat, kalau di dalam bahasa Inggris subjek and verb. That's the difference ya. Kalau di kita ada SPOK, minimalnya SP. Kalau di bahasa Inggris minimalnya subject verb. Kalau lengkapnya ada complements atau pelengkap ya, complements. Jadi ini yang terpenting. Tapi tidak semudah itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, subjek dan predikat itu yang penting ada. Aku makan, kamu akan makan, kita makan, nggak ada perubahan di situ, hanya subjek dan verb-nya aja yang berubah. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris ini punya aturan masing-masing, gitu ya, punya aturan masing-masing. Yang pertama apa? Yang the first rule ini ya, singular subject itu harus ketemu singular verb. Oke. Nah, ini aturan yang pertama. Singular subject ditandai dengan without. Kalau aku tulis without itu biasanya aku pakainya w ya, teman. Ya. Kalau aku tulis gini berarti without ya. Without s atau es. Nih. Jadi singular itu artinya tunggal. Kalau subjeknya without s atau es, berkebalikan verb-nya dia menggunakan ya s atau es. As examples gitu ya. Kita di sini pakai book. Ya, a book seandainya gitu. A book verb-nya is, was, has, ya, contains. Ini semuanya pakai apa? Pakai s. Ya, kalau di subjeknya nggak ada s-nya, di verb-nya ada s atau es-nya. That's the first. Begitu sebaliknya, kalau seandainya subjeknya itu plural, verb-nya juga plural. Cuman pluralnya subjek itu dia dengan s atau es, sementara pluralnya verb itu without s atau es. Kita contohkan. Di sini ada books, ada s-nya ya, books with s. Maka verb-nya menjadi are, were, have, and contain. Ya, tanpa s gitu. These things ya. So to conclude, untuk memudahkan gimana? Ternyata di sini yang teman-teman tahu
To simplify, ini hanya istilah saja, gitu ya, bukan nama sebenarnya. Jadi tidak ada double S atau ES di subjek ketika di verb. Jadi nggak ada double S atau ES di subjek dan verbnya. Subjeknya sudah pakai S, berarti verbnya nggak pakai S. Kalau verbnya sudah pakai S, subjeknya nggak pakai S. Kenapa kok nggak boleh double S? Karena kalau S yang banyak-banyak, pilek. That's simple things gitu. Ya intinya satu di situ. Terus kemudian the things-nya, ternyata dalam menentukan verb, tak geser ke sini ya teman-teman, geser ke sini. In verb, dalam menentukan verb ini, kita erat kaitannya dengan yang namanya tense atau tenses. Tense satu, kalau tenses banyak. Nah teman-teman, kalau seandainya, waduh, aku nih nggak tahu nih masalah tenses gitu ya. Tenses itu sebenarnya dasarnya ada 3. Ya, teman. Tenses itu dasarnya ada 3. Ada present, ada future, ada past. Oke. Present, future, past. Saat ini, masa depan, dan masa lampau. Supaya enak ngelihatnya, mungkin tak ganti urutannya. Biar teman-teman bisa membayangkan. Lebih membayangkannya adalah present, future, past. Present ini now, you are here. Ya. Pasti kamu pengen ke masa depan, sementara di sini adalah masa lalumu. Ya, the things. Jadi kuncinya di sini. Nah, kalau present dia menggunakan verb dasar, verb 1 ya, atau menggunakan verb S plus ES. Dasarnya ini. Kalau past dia pakai 2. Kalau future dia pakai will plus verb 1. Tinggal ditandain aja, ini yang paling sering muncul. Ya, verb 2, verb 1 SS atau will. Nah, terus nanti perkembangannya baru nih dari sini. Perkembangannya adalah kalau dia simple, ya, kalau dia simple, maka dia pakai ini semua, verb 2, verb 1 atau will plus verb 1. Dasarnya ini. Nah, kalau dia continuous, ya, continuous, nuous, ya, ini salah. Itu dia syaratnya adalah be, ya. Terus di sininya semuanya verb ing, verb ing, verb ing, verb ing. Semuanya samanya verb ing. Cuman kan kalau pas verbnya itu, kalau present kan is, am, are, ya, plus verb ing. Nah, kalau di verb lampau itu menjadi was and were. Ini sama plus verb ing. Nah, kalau future ya will be atau shall be. Ini plus verb ing semuanya. Secara formula sama. Cuman membedakan adalah be-nya ini aja yang beda. Oke, jadi kita contoh di dalam kalimat. Kalau dia bilang yesterday, berarti verbnya ada di sini. Oke, continuous ini sedang ya artinya. Nah, terus kemudian kalau ada kemarin sedang. Kemarin aku sedang tidur waktu kamu datang. Maka sedang tidurnya bukan pakai sini, tapi pakai ini. Karena yesterday gitu ya, kata kemarin. Begitu juga kalau besok aku sedang makan. Kalau kamu telepon jam 7, sedangnya besok, berarti pakainya di sini. That things. Ini 2 hal yang teman-teman harus pahami di awalnya, gitu ya. Berarti kalau kalimat present continuous itu is MR plus verb ing,
Kalau past continuous itu pakai was atau were plus verb ing, kalau future continuous shall be plus verb ing. Ini dasarnya. Nah, terus yang paling familiar juga yang terakhir, sebenarnya tense yang terakhir yang umum digunakan, ini adalah namanya perfect. Nah, perfect ini dasarnya adalah have plus verb 3. Oke. Nah, tapi kalau di past tense, have-nya dijadiin verb 2 menjadi had plus verb 3, ya kan? Nah, terus kemudian kalau di present, have diubah menjadi have saja verb 1 atau have plus ses, bukan haves tapi menjadi has plus verb 3. Oke. Nah, kalau futures ya harus ditambahkan will, berarti will plus have plus verb 3. Ini doang. Aku sudah makan berarti I have eaten. Ya, kalau aku nanti sudah makan, I will have eaten. Ya. Aku kemarin udah makan jam 7. I had eaten at 7 yesterday. Gitu. Jadi lebih seperti itu tensesnya. 6 tenses dasar yang teman-teman harus tahu dalam menentukan subjek dan verb-nya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, emang gitu doang? Enggak. Sampai 2 hal ini dulu teman-teman ada yang ditanyakan belum? Aman? Aman ya? Oke. Kalau mau mutah nanti nyari plastik ya. Mas Alendra, please. Maaf, Mister, tadi bisa tolong diulangin untuk yang perfect itu kegunaannya buat apa, Mister? Tadi Yang agak putus-putus. yang perfect saya tulisnya gini ya, biar nggak lupa. Perfect itu gunaannya untuk menyatakan sesuatu yang sudah selesai. Nah, kalau present perfect berarti sudah selesai saat ini. Kalau past perfect berarti sudah selesai masa lalu. Kalau future perfect berarti sudah selesai yang akan datang. Kita taruh di sini. Aku bilang sudah selesai di masa lalu. Contohnya, I had eaten at 7 yesterday. Aku pengen menyatakan bahwa aku tuh udah makan jam 7 kemarin. Gitu ya. Itu bilangnya I had eaten at 7 yesterday. Nah, kalau kamu pengen menyentuhkan bahwa kamu makannya jam 7, pakainya past tense. I ate 7 yesterday gitu. Aku makan jam 7 kemarin. Itu kalau menyatakan kapannya. Tapi kalau pengen menyatakan sudahnya, pakai past perfect gitu. Nah, kalau present ya tinggal aja I have eaten. Artinya aku udah makan sekarang. Gitu. Kalau akan sudah makan, artinya nanti mungkin jam 7 kamu udah makan. Mungkin jam 7 ya. Nanti jam 9 kamu udah makan gitu. Atau kamu mau bilang biasanya yang masih pacaran sering janjiin pacarnya, nanti aku jam 10 udah tidur kok gitu ya. Makanya ini kamu nanti ngechatnya dia, I will have. Yang udah punya pacar senyum-senyum ya, yang nggak punya pacar nggak apa-apa lah. Besok nyari ya. Siapa tahu ada di barang berkas. I will have slept at 10 tonight gitu ya. Nah, aku nanti udah tidur kok jam 10 gitu. Kayak gitu. I will have slept at 10 tonight gitu. Itu artinya sudah tapi belum dilakukan sebenarnya. Masih nanti. Kayak gitu, Mas Selendra. Is that clear? Sudah, Mister, terima kasih. Oke, nah ini dasarnya ya teman-teman untuk menyusun. Nah, ketika teman-teman sudah tahu ini, ada perkembangannya satu. Nah, perkembangan satu ini yang bikin nyebelin karena it's not common uh, in our expression, so daily expression. Apa? Tenses ini kemudian berkembang dari future ini menjadi ada yang namanya past future. Ini udah past tapi futures. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah
ini adalah sebuah aktivitas yang akan dilakukan, tapi melihatnya dari kemarin atau dari masa lalu. Contoh gini, kamu sering bilang kan, kemarin sebenarnya aku mau ke rumahmu, kayak gitu. Nah, akan, tapi ngomongnya tuh kemarin ya, ngomongin dalam konteks kemarin. Ini yang dirubah hanya bedanya will-nya ditransform menjadi would. Oke. Nah, biasanya yang disampaikan dalam would ini tidak terjadi. Contoh, I would come. Oh, kecil jelek. Kok jelek ya tulisannya? Kita unduh. Kita unduh. Tulisannya terlalu memalukan. I would come to your house at 7 yesterday. Nah, I would come to your house at 7 yesterday. Aku akan datang ke rumahmu jam 7 kemarin. Ini tanpa kamu bilang kenapa, ini udah maknanya nggak jadi datang ke rumahmu. Umumnya ya. Ya sama seperti kita kalau bilang, kemarin sebenarnya aku pengen datang ke rumahmu jam 7. Itu pasti nggak jadi gitu. Karena pakai would ya kan. Kayak gitu. Bedanya cuma pakai would. Di sininya juga tinggal pakai would aja. Will be menjadi would be gitu ya. Will have plus verb menjadi would aja. Cuman yang diubah adalah will menjadi would-nya aja. Ya. Will menjadi would only. Yang bacanya bukan would tapi would. W, U, N, D. Ya. Itu perubahannya hanya di sini. Nah, setelah teman-teman mengetahui ini, terus kemudian dikembangkan namanya tricks. Ya, si TOEFL ini yang bikin soal TOEFL, dia juga gabut juga. Kalau teman-teman udah tahu subjek dan verb, oh tadi ternyata kalau subjek itu yang penting singular ketemu singular, plural ketemu plural. Kalau tense-nya present pakai ini, past pakai ini, future pakai ini, sedang pakai ini, dan lain sebagainya, you know that. Maka ada yang namanya pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah untuk subjek. Oke, subjek. Untuk subjek, yang pertama yang dia akan kerjain teman-teman adalah namanya object of preposition. Nah, jadi setiap ada sebuah kata benda yang sebelumnya adalah preposisi, dia nggak boleh jadi subjek. Contoh, ini ya. My boyfriend. Bentar, ini salah. Ada yang salah. Kok my boyfriend? Ulangin. Ganti ya. Nanti dikira saya kemana-mana teman-teman ini. My wife is going out. Nah, my wife is going out. Teman-teman bisa menebak bahwa my wife adalah sebuah kata benda kan? Noun. Berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai subjek. Noun as subject, nanti nyebutnya kayak gitu. Nah, is going ini adalah verb-nya kan? Oke. Ini paham ya? Ini betul. Tapi kalau seandainya di depannya my wife ada preposition. Preposition itu adalah kata depan. Kata depan. Contohnya, with my wife is going out gitu ya. Kalimat ini menjadi salah. Kenapa? Karena my wife di sini walaupun sebagai noun, dia tidak bisa menjadi subjek. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya preposition. Oke, jadi noun setelah sebuah preposisi tidak bisa menjadi subjek. Maka kalimat ini yang benar, with my friend, ya, with my wife, she is going out. My wife-nya tidak menjadi subjek, kita harus cari subjek yang lain, kita tambahkan subjeknya adalah she. Verb-nya adalah going out, kayak gitu.
Jadi jangan sampai nih nanti teman-teman ada preposition terus kemudian diikuti noun langsung verb, nggak bisa, butuh subject lagi. Oke, that things. Begitu juga nanti ketika teman-teman eh, ketemu yang kayak gini nih. Ya. Nah, ini between the chairs, jangan kamu jawab are. Oke. Jangan kamu jawab are, hanya berkira bahwa oh ini subjeknya. Between the chairs are my key gitu. No. Oke. Not this one. Ini subjeknya terjadi bukan the chairs-nya. Ya, jadi verbnya kita tidak boleh pakai are. Verbnya adalah pakainya apa? Apa kira-kira? Apa verbnya? Hah? 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 Apa? Apa nih? Kita nggak jadi lanjut nih. Verbnya yang benar adalah is, was, atau yang lain. Pokoknya yang singular. Kenapa? Karena kalau seandainya ini preposition, ya, terus kemudian ini sebuah noun, dia menjadi bentuk maknanya menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah tempat. Kalau between the chairs itu kan menjadi di antara ya, di antara dua kursi ya, between the chairs kan menjadi sebuah lokasi. Maka terjadi penukaran yang tadinya subjek verb menjadi verb subjek. Maka subjeknya adalah ini, verbnya adalah ini. Oke, that things. Ini namanya inversion. Ya, ini menjadi inversion. Ini disebut dengan inversion. Kalau preposisi digunakan dengan kata benda menunjukkan sebuah tempat, maka urutannya berubah, bukan subject verb, tapi menjadi verb and subject. Begitu ya. That things. Oke. Nah, kalau seandainya yang paling umum gitu ya, seandainya in front of my. Oke. Halo. Itu. In front of you blank 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 stood. Kira-kira apa jawaban di situ untuk melengkapinya? Apapun ya yang melengkapi di sini harus subjek. Ya betul, subjek. Kenapa? Karena in adalah preposition, maka in front of adalah preposition, maka you di sini tidak boleh menjadi subjek. Kita need subjek karena sini sudah ada verb. Oke, that things. Oke, that the things, ya, that the things. Nah, begini modelannya. Yang pertama, kalau itu ketika teman-teman mencari subjek, pastikan subjeknya bukan object of preposition. Karena object of preposition tidak bisa menjadi subjek. Got clear ya. Nah, terus yang kedua adalah kita sebut dia namanya appositive. Appositive is another explanation of noun to express another noun. Gampangnya, appositif adalah kalimat penjelas yang berbentuk kata benda untuk menjelaskan kata benda yang lain. Nah, pusing juga ya sebenarnya. Tapi kita kasih contoh aja.
Contoh, Aisyah, the smartest student in the class, blank 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 punishment, ya, punishment. Oke, segini. Aisyah, the smartest student in the class, blank 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 punishment. Kita seolah-olah memiliki dua subjek di sini. Pertama adalah Aisyah, and then the second, the smartest student. Sebenarnya bukan. The smartest student ini kita sebutnya sebagai apositif yang fungsinya untuk menjelaskan si kata benda yang lain. Maka Aisyah and the smartest student is actually two the same things. Ya, dua hal yang sama. Maka Aisyah the smartest student, maybe di sini gets punished. Jawabannya kayak gitu. Karena subjeknya hanya Aisyah saja. The smartest students tidak menjadi penting. Oke. Begitu juga ketika nanti dia ditulis di belakang sama gitu ya. Seandainya I met Aisyah. Kemudian koma ya. The smartest student in Tadulako. Ini I met Aisyah, the smartest students in Tadulako. Nah, the smartest student in Tadulako ini adalah apositif. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan sebuah kata benda Aisyah. Karena kata benda itu ada dua posisinya ya. Bisa sebagai subjek, bisa menjadi object of the verb ya. Itu kata benda. Sampai sini, jadi teman-teman nanti ketahui, oh kalau dia apositif, dia bukan subjek, tapi dia hanya pelengkap. Dia udah ada apositifnya, berarti dia akan ada depannya sebelum apositif, itu adalah sebuah subjek. Kayak gitu caranya ya untuk menjawab di exercise. Like that ya. Ini tentang apositif dan kecoan noun object of preposition. Ada pertanyaan dari dua hal ini? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, berarti untuk mencari subjek kita ada dua kecohan, yaitu object of prepositions dan apositif. Lalu mencari verbnya gimana? Kita bedakan aja biar teman-teman nggak bingung. Untuk mencari verb ada dua perbedaan juga. Oh iya, apositif tandanya diapit dengan dua koma. Jadi apositif itu ada fungsinya kayak gini. Subjek, koma, apositif, koma, verb. Oke. Nah, kalau dia datang setelah verb, maka subjek verb, terus di sini kan ada noun ya. Ada noun, baru di sini koma, apositif. That things. Yang penting kalau dia ada di tengah-tengah subjek dan verb, maka dia diapit dengan koma. Kalau dia ada di akhir, ya cuman di koma doang, habis itu titik. Ya, that things. Pokoknya identik dengan koma adalah positif. Terus kita lanjut ya. Kalau mencari verb, kita dikecohkan dengan namanya present versus past. Ini participle. Ini past participle. Sama ya. Present and past participle itu simply adalah verb ing dan verb three. Kenapa? Karena verb ing dan verb three ini dia bisa menjadi verb dan bisa menjadi noun. Dia bisa menjadi, bisa menjadi verb dan bisa menjadi adjective, not noun. Contohnya gimana gitu ya. Jadi kalau kita bahas yang verb ing dulu.
Verb ing itu dia bisa menjadi verb dengan satu syarat, ditambahkan dengan to be di depannya. Oke, contoh nih, Bambang is working now. Bambang is working now, ini adalah be, ini adalah verb ing. Maka fungsi di sini verb ing as verb. Oke. Be-nya bisa apa saja, is, am, are, was, were, will, be, can be, dan seterusnya. Ya. Have been, has been, will have been, dan semuanya itu menjadi verb. Tapi dia menjadi adjektif kalau berdiri sendiri. Ya, kalau hanya verb 3 doang. Contoh, ya. The man working here, working here. Nah, di sini ini nggak ada kata kerjanya. The man working here itu walaupun udah ada working, tapi dia bukan kata kerja. Maka kamu butuh kata kerja. Seandainya the man working here is Bambang. Gitu. Ya. Is-nya adalah verb, sementara working here adalah adjective. Oke, jadi nggak selalu nanti ketemu verb ing ditambahkan di, tergantung dia udah ada kata kerja belum. Gitu. Kalau setelahnya udah ada kata kerja, jangan ditambah dengan di gitu. Is this clear? Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, yang terakhir berarti subjeknya yang mana? Subjeknya sampai ke sini menjadi subjek. Menjadi subjek. The man working here. Begitu. Subjeknya berupa noun phrase. Oke. Nah, di sini perlu sedikit penjelasan. Noun bukan Bambang is the object. Noun itu artinya apa? Makanya kan noun eta itu artinya siapa itu. Nah, ini kita bahasa Sunda. Kalau bahasa bahasa Inggris, noun itu artinya kata benda. Teman-teman kan bayangin ketika aku ngomong contoh ya, seandainya aku ngomong the man, yang ada di gambaran teman-teman semua, di pikiran teman-teman semua, the man menjadi semua laki-laki yang ada di dunia ini. Dari yang tinggi, yang pendek, yang putih, yang hitam, yang ganteng, yang agak ganteng, yang lumayan jelek, yang jelek banget, semuanya jadi satu. The man gitu ya. Nah, tapi ketika tak tambahin menjadi adjektif, ditambahkan adjektif, seandainya the man tak rubah menjadi the man working in Bandung. Nah, ya. Gambaran teman-teman menseleksi yang tadi, berarti aku nggak masuk karena aku working in Bantul. Nah, teman-teman punya gambarannya adalah laki-laki yang kerja di Bandung doang. Nah, makanya di sini menjelaskan bahwa noun itu bisa dilengkapi dengan adjektif. Untuk membentuk namanya noun phrase. Ini boleh, mau dibikin sepanjang apapun bisa. Gitu ya, that's possible. Tetap bisa menjadi subjek. Noun phrase bisa menjadi subjek. Begitu juga kalau seandainya adjektifnya, adjektifnya aku nggak mau pakai working deh, aku adjektifnya mau pakai adjektif yang seandainya smart, seandainya handsome kayak gitu. Bisa, tapi menaruhnya bukan seperti yang kita menggunakan verb ing, menjadi nanti the smart man misalnya gitu. Ini adjektif, ini noun digabungkan menjadi namanya noun phrase. Gitu. Ini bisa menjadi subjek juga, nggak apa-apa. Jadi mau pendek, mau kecil, mau panjang, selama itu kata benda, fungsinya untuk menjelaskan sebuah benda,
benda mati, benda hidup, benda bergerak, benda tidak bergerak, itu disebut kata benda, bisa jadi subjek, bisa jadi objek. Oke, that things. Nah, sekarang kita lanjut ke verb 3. Verb 3 ini teman-teman posisinya sama. Dia bisa menjadi adjektif, bisa menjadi verb. Kita bahas yang adjektif dulu. Kalau dia berdiri sebagai sendiri verb 3, maka dia adjektif. Contoh, ya. The book sold in bookstore is always original. Ini ya, tak singkat aja ya biar cepat. The book sold in bookstore is always original. Kata sold ini verb 3, tapi karena dia berdiri sendiri, maka dia menjadi adjektif. Nah, adjektifnya menjelaskan kata benda, maka sampai sini adalah sebuah noun. Oke, berfungsi sebagai subjek, verbnya adalah is. Like this one. Oke, the things. Jadi selalu kata kerja ketiga, kalau dia berdiri sendiri, tidak ada tambahan yang lain, dia berfungsi sebagai kata sifat. Begitu juga verb ing berdiri sendiri sebagai kata sifat. Lalu bagaimana dengan verb? Kalau dia menjadi verb, itu ada dua opsinya. Dia ditambahkan bentuk have, ya. Berarti ada have, ada has, ada had, ada will have, ada would have, semuanya mengandung kata have, ya. Ini untuk membentuk nama menjadi perfect. Contohnya, si contoh. I have finished. You will have finished at 10. She, she has finished. Semuanya, pokoknya yang mengandung have, has, had itu semuanya menjadi perfect, gitu, kalimat perfect. Itu bisa menjadi verb. Oke. Atau yang kedua, dia menjadi verb kalau ditambahkan dengan be terus plus verb 3. Ya, jadi ini have plus verb 3. Kalau yang be plus verb 3. Contohnya, the book, ya, are stolen. Bukunya dicuri. Atau you were punished. Ya. Begitu. Semuanya yang ditambahkan be plus verb 3 ini membentuk makna menjadi pasif. Kalimat pasif yang artinya kalau ditranslate dalam bahasa Indonesia menggunakan dilakukan. Maka the book are stolen artinya dicuri. You were punished artinya dihukum. Begitu. That things. Nah, ini 5 dasar ketika teman-teman mengerjakan exercise related to subject verb agreement. Ya, bagian pertama adalah tentang subject verb agreement. Ada pertanyaan dari 5 hal tadi yang kita bahas sebelum kita ke exercise? Ada? Aman, sentosa? Oke, kalau aman kita akan lanjutkan ke praktis ya, aman. Kita coba yang simple dulu. Kita cari soalnya dulu.
I will share your screen. Mumet tapi juga bingung nanya apa. Oke, nggak apa-apa. Mumet is a process. Ya. Nanti sambil exercise, semoga teman-teman dapat gambaran. Kita coba nomor 1 dan 2 dulu. Teman-teman coba jawab nih. Ya, apa jawabannya dari nomor 1 dan nomor 2 dulu. Try to write it down on your comment. Saya akan coba turn on my another device. Nomor 1, 2, dan 3 nih. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Try to work on it. If you're done, directly write it down on the comment ya. Boleh langsung tulis di komentar nih. 1, 2, 3. Cepet banget nih. BAA. Kita tunggu yang lainnya ya. Ya sih. Udah banyak ya yang jawab. Nah, ini teman-teman sambil dikoreksi. The answer number 1 is Oke, jawabannya the North Platte River is already the subject. Nah, karena subjeknya singular without s, ya, maka jawabannya verbnya butuh s. So this is the correct answer. Number 1 is B, ya, ada flows. And number 2, kita melihat di sini ada receive as the verb. Ya. Blank 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 biloxi receive its name from Sioux word means first people. Berarti kita butuh subject. Nah, to complete the subject biloxi, maka kita butuh the city of Biloxi. Good ya. Ini menjadi pilihan jawaban. Karena noun diawali selalu dengan the umumnya ya. Kenapa jawaban D menjadi tidak relevan? Karena di situ ada the to included Biloxi menjadi tidak bisa menjadi subjek. Nah, terus kemudian jawaban nomor 3, banyak teman-teman yang menjawab C, itu salah. Yang benar adalah A. Kenapa? Walaupun ini ada S-nya, tapi ini ada preposition. Ada prepositions, berarti upright of lions. Ya, yang paling penting adalah upright-nya. Ya, sehingga jawabannya menjadi can contain up to 40 lions including 1 to 3 males
several females and cubs. Ya. Nah, ini menjadi sudah kuduga. Nah, sekarang teman-teman boleh siapkan waktu, ya, karena kita akan lanjut pada exercise yang sesungguhnya. This meeting kita akan coba dengan 20 soal, tapi setiap soalnya akan ada waktu 30 detik. It means we'll try to work on this. Wait a moment. I will share your screen. Connecting ya, moment. Recording in progress. Kita akan coba teman-teman dengan 20 soal. Per soalnya akan 30 detik. Ya. Dan teman-teman harus try to work on 20 exercises. 20 soal. Kita mulai dengan the first structure semi-written expression on structure number 1. 20 kebanyakan nggak sih ya? Kebanyakan ya? Kita coba 10 dulu, biar nanti kita bisa coba dengan the second exercise. Kita coba 10 soal, per soalnya 30 detik. Started by, at the moment, I start the timer. Started by now.
Can you guys see my screen? Not yet. No, My laptop directly off. I don't know. Wait a moment. Like that. Kenapa bermain sama? Wait, oh the chargers. Moment ya guys ya. Take a time. Inhale, exhale, go to the hell. Wait a moment. Restarting. While waiting tadi dari 4 soal susah atau mudah? Mudah ya? susah dong, Mister. Susah ya? Oke, tunggu sebentar. Nih, sambil nunggu teman-teman. Aku punya exercise-nya di English Suite. Jadi teman-teman tinggal gampang akses via ini aja. Kenapa sih laptopnya ini tiba-tiba off ya? Cek. My gosh. Oke, teman-teman tak share di Zoom ya, di komen. Itu link untuk ke practices. Nah, teman-teman bisa lakukan mandiri sambil saya nunggu nanti back to the next exercise. Nanti kita akan lihat resultnya directly siapa yang benar berapa ya. Work on it quickly. Diklik langsung ke ini saja, ke apa namanya? Ke Chrome aja. Don't open with English with apps because it cannot ya, itu nggak bisa. Bisa ke open, yang nggak bisa open give the reactions yang nggak bisa buka. Bisa semua kan? Sudah bisa akses semuanya teman-teman? Bisa ya? Oke. Good. Bisa, Mister. Oke. Good. Nanti teman-teman bisa selesaikan later. It's okay. Nanti linknya tak kirim di grup. Masih bisa. Sekarang biar nggak tanggung kita selesaikan yang what we have started ya. Biar kita nggak loncat-loncat. Nomor 5, in 30 second
Ya, lanjut ke yang tadi. Gini ya, kita yang nomor 5, 30 seconds started by now. So we go to number 5 and number 6. Go to number 7. Oh, is that back again? You cannot see my screen again ya? Bisa, Mister. Bisa ya? Giliran aku yang nggak bisa lihat. Oke, continue dulu. Kalau kita ini agak lama ya teman-teman. Karena kayaknya ngadet. I don't know. Number 7. What's going on? Nah, kan hilang. Oke, please write down your answer 1 to 7 dulu lah. Nanti kita koreksi ya. 1 sampai 7 silakan teman-teman. Wah. I don't know. I'm so sorry. There's inconvenience. I don't know why the laptop. Mungkin dia pengen istirahat. Okay, it's back again. Okay. Ada 7 soal teman-teman udah kerjakan. Good. Kita coba try to exercise ya. Kita akan coba exercise number 1. Teman-teman rata-rata menjawab soal nomor 7 ini dengan nomor 1 dengan jawaban C. Mr. Yazid, why did you answer C? Kenapa jawabnya C? Yeah, I think it happens in the past because it stated the year 1858, so it should be the verb should be in the past too, so it's Okay. set up. Let's cek ya, apakah jawaban C benar? Good, nice.
John Butterfield is the subject, ya teman-teman. Jadi John Butterfield is subject. Ini tahunnya adalah lampau, maka this is the verb-nya adalah verb 2. And set up is the verb 2. Okay, good. That's the answer for number 1. Kita lanjut ke nomor 2. After Mas Yazid, there is Mas Zudi. Your answer is C. Why? Because the radiation piercing the atmosphere is the subject, so it needs a verb like is the cause, and then there's a word of. So I think is C is the correct answer. It's the cause of tanning or burning in humans like that, Mr. Okay, let's check. The C is the verb. Is that correct? Because you have found the subject. Betul ya. The radiations piercing in the atmosphere is the cause. Is karena di sini singular, maka verbnya juga singular. That is. Nice. Jawaban nomor 2 benar. Wah, ini teman-teman banyak benernya ya. Kita cek nomor 3 with Miss Ifrina, number 3. Your answer is B. Kenapa? Because on the subject we lost something, and I think the B is the best answer, but I'm not sure. Okay, let's check ya. Is that B? Betul. Kenapa? Karena are caused is the verb. Ya, ini verbnya. Verbnya pakai are berarti dia plural. Ya, tanpa S. Karena verb tanpa S plural, maka subjeknya harus pakai S. So, this is the answer. Ya, nice. That's number 3. Betul. Kita lanjut nomor 4. Dengan... Mister, can I ask something, sir? Yes, please. Okay, so I got it right on this number, but what is the difference between actual vibrations and vibrations happen? Okay. If the vibrations happens here, in a verb, double verb. Okay, kecuali kalau happen-nya adalah pakai ed, ini menjadi adjective. It's possible, ya. Happened, that the things. Kalau pakai happened menjadi double verb, ya. Double verb, it's not allowed. Tidak diizinkan satu subjek memiliki dua verb secara berurutan kayak gini. Get it, Mas Yazid? Okay, thank you, sir. Okay, most welcome. Kita lanjut, Miss Fauziah Alam. Your complete name is Miss Fauziah Alam Sutra atau Alam mana? Next number 4. Yes, Fauziah Alam, Mr. Lang. Oh, Nah, ini tadi sebenarnya saya jawabnya ngasal, Mr. Lang. I don't know, tapi saya pilih D. Karena ini tadi, pokoknya karena saya ingatnya, ini pasti yang tadi kan positif kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu cara jawabnya. Tapi yang jelas saya antara A sama D. Oke, good. Tapi saya jawabnya D tadi. Kenapa tidak jawab A? Nah itu saya, tapi karena gara-gara ada with-nya. Jadi ketika ada komanya gitu loh. Jadi inti saya emang nggak tahu, Mr. Lang. Yang jelas antara A sama D kalau saya. Let's check. Betul, jawabannya D. Tapi gini teman-teman, A positif itu selalu berada antara setelah atau sebelum noun. Ya, tapi cara mengerjakannya yang gampang adalah ketika teman-teman tahu A positif itu komplit, coret. During the middle age, ini ada koma, berarti di A positif ditaruh di depan ya. Kita hilangin, set, hilang. Oke, terus kemudian ada large set of bell with as many as 70 bells. Ini juga ditutup dengan koma, berarti dia A positif lagi kan? Kita coret aja, set, hilang. Nah, sehingga kita temukan kata became as the verb. Oh, ada became verbnya. So we need subject. Yang bisa menjadi subject only adalah D. Yang A tidak bisa karena ada with-nya di depan. Kalau ada with, dia tidak bisa jadi subject.
Nah, nanti ke depan teman-teman akan mungkin menemukan kalimat yang lebih panjang. Tapi simpelnya kalau ada apositif hiraukan, dihilangin aja pakai coret pakai pensil atau ditutup supaya teman-teman bisa fokus pada mana subjek dan verbnya. Got it? Oke, if it's clear, kita lanjut Miss Gloria with number 5. You're muted, Miss Gloria. Okay, so I answer B because it needs verb. So the T B plan, or blah blah B? blah. B, ball. Oke. Ya, Let's karena dia butuh verb. betul. Alasannya betul, tapi it kan subjek. Ah, Harusnya oke. kalau dia butuh verb, jawabannya D. Needs, iya tadi saya juga ragu antara D Ya, atau betul, nice. Alasannya udah benar, it's better. Nah, Saya ini kurang paham Mister Long. kenapa? Saya nggak paham soalnya needs terus tapi dia koma needs a mile terus ada koma lagi. Boleh dijelasin nggak Mister Long? Saya nggak paham kalau yang ini. Oke. Kita lanjut jelasin dulu ya. The tea plant, an evergreen prone to 3 to 5 feet high. Ini ada koma di setengahnya, kita hilangin aja ya. Kita hilangin. Ini positif nih, kita hilangin. Set. Gitu ya. That's clear. Nah, terus kemudian the tea plant berarti adalah subjek. Butuh verb. Verbnya apa? Needs. Oke. Needs only. Nah, terus kemudian needs ini dilengkapi dengan a milk. Nah, gini, needs a milk. Milk itu apa? Dijelaskan. Semi tropical climate in which to grow. Kayak gitu. Oke? That things. Jadi needs a jangan dilihat sebagai needs a maksudnya apa? Disambungin dulu. Needs a milk gitu. Ya, kalau kita lihat needs a nggak ada, verb needs a, tapi yang verbnya adalah needs. Tapi a-nya digunakan untuk melengkapi a meal. What is a meal? A meal is semi-tropical climate in which to grow. Oh Mister Lang, saya ingin tanya berarti si T-plan itu butuh, maksudnya jadi T-plan ini tetap masih nyambung ya Mister Lang. Kalau tadi kan kayak kita langsung coret-coret, ya udah cuma 2 kata doang kan jadinya. Nah, kalau yang sekarang jadinya ada 3 kata kan, ada T-plan, needs a mile, terus semi-tropical gitu maksud saya. Jadi Betul. masih ada lanjutan dari apostrof tadi. Kalau tadi kan Sebenarnya di langsung sini coret-coret. dicoret nggak apa-apa, dicoret nggak apa-apa. Karena kan ini ada koma, berarti ini menjelaskan yang sebelumnya. So you only have the tea plant needs a milk. Itu kalimat intinya. Karena tadi kalau nggak pakai kayak tadi kayak pertanyaan tadi sebelumnya yang nggak pakai with karena ini juga sama nggak pakai it juga depannya gitu kan Mister Lang ya. Betul. Nah, kalau di apositif, jadi gini. Apositif itu menjelaskan kata benda ya dengan kata benda yang lain. Itu poinnya. Jadi seandainya saya bilang the tea plant. Apa itu tea plant? Tea plant adalah an evergreen prone to 3 to 5 feet high. Oke, the tea plant yang dimaksud adalah an evergreen prone to 3 to 5 feet high. Oke, sehingga tea plant dan an evergreen ini sama maksudnya, maka satu ini dicoret. Got it, gitu. Nah, terus kemudian needs a milk. What is a milk? A milk is semi-tropical climate in which to grow. Ini kita langkah. Kayak gitu. Tandanya apositif itu antara ditutup dengan 2 koma kayak gini atau diakhiri dengan koma. Ya, contohnya kalau dia ditaruh apositif di depan, maka dia tutup dengan koma. Oke. Kalau dia ditulis di tengah, maka apositif begini. Oke. Kalau dia ditulis di belakang, maka gini, apositif titik. Begitu. Dan di sorry. Jadi ini bentuknya di depan itu sebagai subjek, kemudian positif, kemudian juga tinggal cari verbnya aja.
Iya, tinggal nyari verbnya aja. Oh, Needs. E-nya adalah hanya untuk melengkapi milk itu tadi. Needs a milk. Got it ya? Kita lanjut yang berikutnya. Miss Diah, Ayu, Kristi, Alfian, MS. Kita lanjut ke nomor 6. Please, Miss Diah. Okay, I choose B B. Kenapa B? as a subject. Oke, as a subject. Kita cek. Nice, betul ya. Edgar Allan Poe. Siapa Edgar Allan Poe? Adalah an author most famous of his tales of terror. Also doubled as the verb in some science fiction. Ya, ini begini. Nah, sehingga sebenarnya kalau untuk memudahkan memahami apositif itu, apakah ini menjawab pertanyaannya, siapakah atau apakah? Itu kalau dia menjawab itu berarti dia apositif. Karena dia hanya menjelaskan kan. Nice, nomor 7, Miss Belinda. Saya jawab A. Karena Tadi saya bingung antara A sama B, Mister. Jadi saya belum punya alasan pastinya. oke. Kenapa akhirnya memilih A? Karena lebih menjanjikan? Enggak juga, Pak. Tapi kayak ngepas-ngepasin gitu aja, Mister. Oke, boleh. Nggak apa-apa, kita cek ya jawaban A. Oke, nice. Nah, ini jawaban B. Kalau teman-teman yang bingung, penjelasannya adalah to infinitive. To infinitive itu to terus ngepas-ngepasan. To plus infinitive itu artinya verb dasar ya, verb 1. Dia tuh nggak bisa ketemu subjek plus to infinitive, nggak bisa. Contoh, I to adjust gitu, nggak bisa. Atau wait a moment. Where is it? Mom. What's going on? My mom is calling. Back to work. Jadi kalau to infinitive itu nggak bisa diikutin langsung dengan subjek. Apapun subjeknya, humans living at high elevation is the subject. Dia nggak bisa ditambahkan dengan to adjust, tapi harus langsung adjust. To infinitive itu hanya bisa menjadi pelengkap verb lain. Contoh, ya, I want to eat. Nah, ini bisa. Ini this complete gitu ya. Atau dia sebagai subjek. Sebagai subjek malah dia bisa. Contoh, to fall in love is easy. Ini kata siapa ya? To fall in love is easy. Untuk jatuh cinta itu gampang. Ya. Tapi ada lanjutannya. To be. Nah, seandainya gitu. Ya, seandainya to fall in love is easy, to be forever in love is something else. Nah, ini to infinitive semua, ini to infinitive. Bisa menjadi subjek atau pelengkap. That the things ya. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu to plus verb itu dia tidak bisa menjadi langsung kata kerja. Subjek plus verbnya to itu nggak bisa. Coba nomor 8. Teman-teman langsung dalam waktu 30 detik started by now.
Time is up. What is your answer? Apa jawaban teman-teman? Untuk nomor 7. B, nomor 8 B. Oke, B, C. Oke. B. Oke, kita cek. Jawabannya B atau C. Kita cek dari B dulu yang nilai terkecil. Nice, betul. Kenapa? By 1870 dengan B ini bukan subjek ya, karena diawali dengan by. Maka yang menjadi subjek adalah over 30 nations subjek. Karena akhirannya S, maka dia verbnya tidak pakai S. Seandainya ada pilihan was issuing, teman-teman tetap harus milih were issuing. Karena dia tidak S. So this is the verb. Nah, sementara C itu salah. Kenapa? Karena verb ing tidak bisa menjadi verb kalau dia tanpa be. Ya, that things. Mantap, kita lanjut ke nomor 9. Mr. Lang, tapi tadi saya lupa yang tadi the main working itu tuh gimana Mr. Lang, tapi dia bisa. Tadi itu saya tuh mau nanya ini, saya kadang susah ngebedain kapan kayak tadi yang issuing harus pakai word. Sebenarnya ini saya tahu karena saya mikirnya karena ini pas kan. Cuman saya mikir pas lagi kapan saya pakai yang the main working gitu maksudnya. Ketika Yang dia menjadi adjective. oh Jadi gitu. gini, kalau kamu ada sebuah kata benda, contoh over 30 nation. Nah, kita bisa tambahkan kata benda langsung. Seandainya kamu pakai issuing, dia bisa. Over 30 nations, issuing something gitu ya. Ya. Issuing something are impossible. Seandainya kayak gitu. Impossible. Maka setelah issuing tetap butuh verb. Karena issuingnya tidak berfungsi sebagai verb. Issuingnya berfungsi sebagai adjective. Untuk menjelaskan over 30 nations issuing postage their own postage stamps together are impossible. Seandainya kayak gitu. Lebih dari 30 negara mengeluarkan stop maps itu apa namanya, perangko ya, perangko secara bersama-sama itu nggak mungkin. Kayak gitu. That thanks. Intinya kalau teman-teman pakai verb ing tanpa be itu menjadi adjective, bukan menjadi kata kerja. Sehingga pastikan ada kata kerja lain selain verb ing itu. Begitu. Lanjut nomor 9. 30 seconds started by now. Time is up. Oke, jawabannya mantap ya. Jawabannya D. Kasih cek. Korek, benar ya. Karena completed tanpa tambahan itu nggak bisa. Ini koma berarti dia positif. Hilangkan. Set. The Statue of Liberty was unveiled in New York Harbor in 1886. Nice. Kita lanjut ke nomor 10. Thirty seconds started by now. Cepat-cepat banget teman-teman. Ini ngerjain butuh 10 menit. Kalau teman-teman ini baru kurang dari 10 detik udah selesai. Udah pada cepet banget. Semoga nanti pas ujian gini ya teman-teman bisa secepat ini. Wih, mantap. Amin. Nggak boleh, kita kan harus netral nih, ya nggak boleh Amin atau Gamut atau Gibran, ini nggak boleh nih ya. Ini aminnya di cancel dulu ya, di cancel dulu. Kita non partisan ini, kita non partisan. Oke, kita cek sih ya.
Oke, takes place annually in October, betul. Karena Red Ribbon Week adalah subjek, maka campaign to keep from using drugs, ini koma-koma, ini dicoret saja, langsung butuh verb, verbnya ada di same. Kayak gitu. Nah, ini ini adalah apa namanya? Ulasan kita di fundamental. The next meeting itu akan jadi lebih sulit, teman-teman. Jadi pastikan ini baru dasarnya kita mengerjakan soal TOEFL. Nah, next-nya kita akan lanjut ke hal-hal yang lebih sulit. Nah, nanti teman-teman please do the exercise. Aku kirim di grup ya, biar teman-teman bisa kerjakan. Nah, terus kemudian record kelasnya juga data upload ya, yang reading dan listening is already done. Nanti setelah ini juga tak upload yang structures. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas kita malam ini. Maaf waktunya lewat sedikit. Nah, terus nanti if you want more exercises atau teman-teman pengen more exercises, just inform me aja, nanti bisa tak kasih lebih banyak exercisesnya. Semoga sehat selalu, selamat beristirahat ya. Oh, lewat banyak nggak apa-apa. Kasihan yang di Papua ini udah jam 10 ya. Di Papua jam berapa ini? Yang di Papua Miss Gloria. Ngantuk, 11.30 ya. Oke, sangat semangat ya. Thank you, Miss Gloria. Nah, tapi teman-teman kalau ada pertanyaan terkait anything ya di TOEFL ini, nggak apa-apa, tanya-tanya di grup, kita bisa diskusi. Walaupun nanti kelasnya udah selesai juga kita bisa diskusi. Thank you so much. We ended the meeting. Kita ketemu lagi besok. Have a good rest. See you. Take care and bye-bye. We close our meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Lang. Oh, Terima kasih, Mister. Terima kasih. bye-bye.